Kapan sih awal mula terbentuknya FKPPIB ini dan bagaimana awalnya bisa terbentuk gitu? FKPPIB sebenarnya terbentuk di 15 Desember. Kita masih memang organisasi baru. Di Desember saya punya ide bagaimana kita membuat organisasi yang nantinya bisa menjadi wadah anak-anak karyawan BUMN. Apa aja sih yang udah program-program yang kalian lakukan atau pada saat ini yang sedang berjalan yang memang menjadi fokus utama nih untuk FKPPIB? Di awal tahun kemarin, seperti yang kita tahu masih ada banyak isu nasional terhadap kekerasan seksual wanita. Jadi kita sedikit banyak kemarin untuk coba berserta terlibat gitu, itu satu. Untuk jangka pendek seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ali bahwa di tanggal 16 Februari ini insya Allah akan ada kegiatan yang melibatkan pemuda. Jadi harapannya dari pemuda ini tahu dan melihat langsung bahwa direktur dari BUMN ini begitu bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pilar TV. Berjumpa lagi dengan saya Gadis Mutiara dalam program Bicara Fakta. Berbicara fakta, mengeja logika. Pemirsa, Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia Bersatu FKPPIB Provinsi Lampung yang merupakan wadah bagi anak-anak karyawan BUMN terus menunjukkan kiprahnya di tengah masyarakat. Selain melakukan pemberdayaan pada anggotanya dengan berbagai bidang, FKPPIB juga berkiprah di tengah masyarakat. Seperti bidang pemberdayaan perempuan yang menyatakan komitmennya untuk mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dengan kampanye Stop Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Melalui platform media sosial dan melakukan edukasi dengan elemen masyarakat lainnya. FKPPIB juga berperan dalam menggarap pasar untuk karya seni bersama sejumlah seniman di Desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang. FKPPIB juga membuka kemungkinan sinergi organisasi dengan para seniman. Selain itu, FKPPIB juga melakukan sinergi dengan pemerintah seperti yang dilakukan FKPPIB dengan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang memberi sambutan positif kepada FKPPIB. Nah, pemirsa, untuk mengenal lebih jauh tentang FKPPIB pada siang hari ini telah hadir di studio Pilar TV Ketua Dewan Pengawas FKPPIB Lampung yaitu Bapak Andi Firmansyah dan juga Ketua FKPPIB Indonesia Mas Teza Aldiano Giovanni. Baik, kalau gitu langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Bapak Mas Teza, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini gimana perjalanan dari rumah? Ini dari rumah ke sini atau gimana? Dari kantor? Kemudian lagi WFH nih. Oh, lagi WFH. Ya, jadi kita dari rumah. Oke, jadi dari rumah. Baik, Bapak dan Mas Teza, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol tentang FKPPIB ini. Mungkin masyarakat masih ada yang belum terlalu familiar dengan FKPPIB ini ya. Boleh diceritakan kapan sih awal mula terbentuknya FKPPIB ini dan bagaimana awalnya bisa terbentuk gitu? Baik, Bapak Andi dulu boleh? Ya, terima kasih Mbak Gadis dan terima kasih kesempatannya. FKPPIB sebenarnya terbentuk di 15 Desember. Kita masih memang organisasi baru dan itu sebenarnya terpikirkan setelah sebenarnya saya kerja di Humas di salah satu BUMN. Jadi saya keliling seluruh provinsi kan, 3 provinsi kita ada Lampung, Susul, Bengkulu. Di sana saya melihat anak-anak para karyawan ini ada yang tidak sekolah gitu kan, setelah dia selesai untuk kerja susah gitu kan. Nah, mereka sempat curhat lah sama saya, gimana Bang kira-kira ada nggak solusinya? Selama bertahun-tahun saya berpikir apa sih? Akhirnya saya berpikir, nah pikiran masuknya di Desember itu. Di Desember saya punya ide bagaimana kita membuat organisasi yang nantinya bisa menjadi wadah anak-anak karyawan BUMN. Bukan hanya bicaranya perkebunan gitu ya. Jadi ini seluruh BUMN. Nah, akhirnya pada waktu itu kita ajaklah teman-teman terutama dari PTPN 7 kan, yang bisa saya rangkul secara cepat gitu. Setelah ada beberapa anak, kita diskusi, akhirnya virusnya menyebar ke Sumsel dan Bengkulu. Jadi 3 provinsi kita udah ada kordanya, dan alhamdulillah sih kedepannya Jabar sudah siap untuk bergabung. Seperti itu. Mbak Gadis. Berarti awal mulanya tuh memang di Lampung ya? Iya, jadi sebenarnya. Maka dari itu untuk ketua FKPPIB-nya sendiri adanya di Bandar Lampung yaitu Mas Teza. Iya, betul.
boleh diceritakan gimana awalnya Mas Teza bisa bergabung? Oke, Mbak. Jadi kurang lebih sama kronologi dengan diceritakan oleh Pak Andi. Di tanggal 15 itu sempat ada diskusi informal, kumpul dengan teman-teman, lalu menginisiasikan bahwa memang sepertinya penting untuk kita bentuk organisasi yang memang merangkul semua anak-anak karyawan BUMN, yang dimana saat itu memang seperti tadi disampaikan bahwa mayoritas masih anak-anak dari PTPN perkebunan, gitu. Tapi sekarang syukur alhamdulillah sudah terhitung 2 bulan ini sudah ada yang dari Sumsel, khususnya ada dari Pertamina, dari kita Lampung sudah ada yang dari Bank BNI, kemudian ada media cetak juga. Jadi mulai ada terlihat progres perkembangannya. Oke. Nah, kegiatannya apa aja sih Mas Teza yang dilakukan oleh anak-anak FKPPIB ini? Berarti kan kalau anak-anak pegawai sendiri mereka masih muda-muda dong ya? Iya, betul. Oke, sama Mas Teza? Salah satunya ya, range kita itu di antara 17 sampai 25-30 tahun mungkin. Oh, oke. Memang berarti memang anak-anak muda ya. Kalau kegiatan sendiri seperti apa? Apa aja nih Mas Teza? Untuk kegiatan karena memang ini di awal pembentukan, jadi kita mengadakan audiensi, soal kunjungan ke berbagai instansi seperti BUMN lainnya begitu, untuk memperkenalkan diri juga. Itu untuk kegiatan yang memang salah bentuk awalnya. Untuk kegiatan besar jangka dekatnya ya memang insya Allah memang jika tidak ada satu halangan, di bulan Februari ini akan ada kegiatan melibatkan pemuda Desa Wegali tadi, seperti yang saya sampaikan. Jadi harus mulai merasa berdampak dengan masyarakat sekitar. Oke. Kembali lagi kepada Bapak Andi. Bapak nih sebagai ketua pengawasnya sendiri, bagaimana sih Pak untuk mengkoordinasikan ini para anggota-anggotanya gitu Pak? Kemudian kita memang bersinergi dengan serikat pekerja kan. Jadi kita udah audiensi dengan serikat pekerja, dan serikat pekerja menyebut baik, dan mereka siap untuk bersinergi. Dari situ akhirnya terbentuklah pola kan, dari cabang-cabang serikat pekerja yang ada di seluruh unit kerja PTPN 7, akhirnya menawarkan kepada anak karyawan yang ingin bergabung, dan ini ada organisasinya seperti itu. Dan alhamdulillah sih saya melihat kalau potensi untuk di PTPN sendiri kita ada sekitar 10.000 anak karyawan. 10.000 itu 80% memang dia usia sekolah dan di atas 17 tahun. Dan mungkin itu ke depannya itu bisa kita gali lebih dalam lagi untuk istilahnya membesar organisasi. Kalau mengenai kegiatan memang kita saya sudah menekankan pada kalau kita menyebut sahabat PPPIB, bahwa setiap kegiatan kita maunya itu berpola dan berstrategi. Jadi setiap ada kita ada kunjungan, pasti kita harus expose. Seperti itu kita terus karena kita masih baru dan harus ada gaungnya gitu loh. Seperti itu. Dan tanggal 16 insya Allah jika tidak ada halangan kita akan menggelar pelatihan kepemimpinan. Nah di pelatihan kepemimpinan itu kita melibatkan 2 kabupaten, 1 kabupaten kota, di 3 kabupaten kota lah. Nah itu pesertanya itu ya itu selain anggota kita juga merangkul masyarakat sekitar. Jadi ada Pesawaran, Lampung Selatan, seperti itu, Mbak. Berarti memang fokusnya bukan untuk anak-anak pegawai saja, tapi masyarakat juga ya, Pak? Iya, Oke. Kalau program yang menjadi program utama dari FKPPIB sendiri apa sih, Pak? Kita ada 5 program. Sebenarnya kita menekankan kepada pengembangan ekonomi kan. Karena dari ekonomi itulah bisa dia kelari ke pendidikan, ke lapangan pekerjaan gitu kan, sosial budaya atau keagamaan. Nah ini kedepannya kita akan mensinergikan dengan program-program Kementerian BUMN. Karena ada 107 BUMN, saya berharap 107 BUMN itu dapat bersinergi dengan kita gitu loh. Karena kita punya potensi SDM ini, dan mereka sedang kuliah, sudah selesai. Nah sebenarnya ini kenapa tidak mereka gitu yang dilibatkan dalam kementerian gitu loh. Jadi kita berharap nanti kita udah punya kita melihat SDM yang ada, dan itu akan kita tawarkan dengan mekanisme kemampuannya ada penerimaan karyawan, dia mekanismenya harus kita ikuti juga seperti itu sih, Mbak Gadis. Oke. Baik, kembali lagi Mas Teza. Apa aja sih yang udah program-program yang kalian lakukan atau pada saat ini yang sedang berjalan yang memang menjadi fokus utama nih untuk FKPPIB? Jadi gini, untuk program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, Mbak, di awal tahun kemarin seperti yang kita tahu masih ada banyak isu nasional perihal kekerasan seksual terhadap wanita gitu. Jadi kita sedikit banyak kemarin ikut coba buat serta terlibat begitu, itu satu. Kalau untuk jangka pendek seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Andi bahwa di tanggal 16 Februari ini insya Allah akan ada kegiatan yang melibatkan kepemudaan. Jadi harapannya dari pemuda ini tahu dan lihat langsung bahwa
direktur dari BUMN ini begitu bisa diskusi, ada juga dari Pak Eksekutif Pak Bupati bisa hadir insya Allah kalau memang ini. Jadi ada komunikasi silaturahmi terjalin di situ. Untuk jangka pendek, jangka panjang seperti disampaikan Bung Andi banyak yang sudah insya Allah gitu direncanakan. Tapi fokus utamanya di bidang ekonomi tadi. Oke, baik. Kalau untuk saat ini udah berapa sih anggotanya? Seperti yang sampaikan Bung Andi tadi ya Bu. Kalau untuk yang non terdata saja sekitar 10 ribuan Bu. Tapi yang aktif dalam artian sudah mulai terdata 250 orang. Ya. Ada jadwal khusus kah untuk bertemu bersama teman-teman yang lain? Misalnya hari Sabtu untuk berkumpul, melakukan kegiatan? Kalau jadwal khusus sih tidak ada ya. Karena kadang dan kondisi sekarang kita kan virtual aja. Kadang Zoom sama Bandung Zoom gitu ya. Kemarin sama Bandung, Korda Bandung Zoom. Kadang Korda Bandung dia sudah punya rencana ingin membuat buku 100 tahun anak perusahaan BUMN. Dan itu menarik karena itu peninggalan Belanda. Selain itu juga ada sisi sebenarnya yang bisa kita ambil dari situ. Dan rangkaian kegiatannya akan panjang gitu, ada seminggu. Ada pergelaran seni, gebiar karya anak-anak BUMN gitu loh di Bandung. Kita sering sama Sumsel ya. Sumsel gitu, Bengkulu seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman di luar pada pengen ikut gabung tuh ada cara-cara khususnya nggak, Pak? Atau Mas Teza bisa jelasin? Kalau syarat khusus seperti tidak ada sih. Daftarnya kayak mendaftar gitu, ada websitenya kah atau gimana? Oke, kalau untuk sosial media kita udah punya Instagram mungkin salah satu yang saat ini sering aktif gencar. Lalu ada sosmed lain seperti Facebook dan sebagainya. Kalau untuk mekanisme memang karena masih baru tadi, jadi kita masih tahap penyusunan Mbak. Tapi memang salah satu yang ditekankan bahwa memang keabsahan tadi karena kita sudah sah di Kemenkumham, jadi anggota yang nanti ikut terlibat itu diharapkan memang membawa bukti seperti data diri, mungkin SK dari orang tua gitu. Tapi yang seperti disampaikan tadi bahwa memang nanti ada porsinya masing-masing. Sekitar 15% yang non anak karyawan, di 85% itu bahkan ada yang mungkin nanti masuk status sebagai keanggotaan yang orang tua sudah pensiun gitu, atau yang struktural lainnya gitu. Jadi kita fleksibel itu Mbak, kita ingin mengembangkan semua potensi. Oke. Apakah ada kriteria khusus Mas Teza untuk gabung? Ada nggak kriteria khususnya Pak untuk gabung nih? Sebenarnya nggak ada sih. Selagi mereka ingin mengembangkan potensi, jadi ingin mengembangkan potensi, ingin bergabung dengan kita dan dia punya semangat. Yang penting buat kita semangat dulu dong. Semangat, kalau setelah semangat semua bisa. Seperti itu Mbak. Oke. Nah Pak, ini kan saat ini nih lagi gencar-gencarnya banget ya Pak ya, COVID-19 juga udah nih ada lagi yang baru Omikron. Nah ini gimana nih untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan, adakah hambatan-hambatan Pak? Seperti memang kita terkendala sih ya dengan kondisi ini, tapi kita akan mengikuti setiap aturan pemerintah dan kita pasti setiap kegiatan juga melibatkan semua stakeholder kan. Mungkin kayak kegiatan ke depan ini ya kita minta surat dari Satgas Covid kan. Karena kita melibatkan hampir 70 anak di sini gitu loh. Kita siap untuk mengikuti aturan pemerintah. Apalagi sekarang bisa online ya, Zoom. Mungkin kalau yang harus bertemu secara langsung berarti untuk saat ini ditiadakan dulu ya Pak ya, melalui Zoom dulu. Dan seperti apa sih Pak dukungan-dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN untuk FKPPIB ini Pak? Sebenarnya sih mereka mengapresiasi dengan adanya terbentuknya FKPPIB kan. Tetapi mereka juga belum 100% karena ada juga perusahaan yang sedang dia konsolidasi dengan karena ada penggabungan kan, kayak Pelindo kan. Itu tadinya Pelindo bisa berdiri sendiri, sekarang kan ada 4 Pelindo kan. Jadi ya kita juga mengikuti juga, nggak bisa mereka mendukung secara penuh gitu loh. Tapi kalau secara garis besar sih mereka mendukung sih Mbak keberadaan kita. Oke Pak. Apakah FKPPIB sendiri dilibatkan nih Pak dalam perusahaan BUMN, misalnya untuk kegiatan mereka atau mempromosikan kegiatan mereka, terlibat nggak sih Pak? Nah karena kita masih baru ya, dan mereka juga masih wait and see kan, ngelihat lihat dulu deh ini bener nggak sih anak-anak ini serius nggak sih gitu kan. Nah itu kita juga akhirnya kita membuktikan, kita buktikan bahwa kita memang ingin membangun sinergi. Kita istilahnya sowan dengan Pak Bupati, sowan dengan dengan media gitu kan. Ya itu salah satunya sosialisasi kita sih Mbak, seperti itu sih. Oke. Baik Pak, kalau untuk struktur organisasi sendiri seperti apa sih Pak? Kan ini tadi ada kalau Bapak sendiri sebagai ketua pengawasnya, nih kalau Mas Teza sendiri sebagai ketua dari Indonesia, nah itu seperti apa nasional? Ya sebenarnya kalau dari struktur organisasi di pusat itu ada PN, pengurus nasional,
Sedangkan untuk di di provinsi itu ada Korda, koordinator daerah. Nanti di Korda itu ada lagi cabang-cabang seperti itu. Memang kita buat ini sebenarnya sih organisasi karena sebuah latar belakang juga organisasi dulunya. Ini apa ya? Mengawinkan dua organisasi antara HMI dan FKPPIB, FKPPI. Seperti itu saya kolaborasikan menjadi FKPPIB. Oh, oke. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, ada ketua, Bapak sebagai pengawas dan Mas Teza sendiri sebagai ketua nasionalnya, itu anggota-anggota di bawahnya tuh berarti masih banyak lagi ya? Ada nggak sih Pak kriteria-kriteria nih kayak Mas Teza pada saat beliau mau menjabat nih sebagai ketua nasionalnya, kenapa sih bisa terpilih, apa gitu yang menjadi kriterianya gitu sampai Mas Teza terpilih gitu? Pasti kan ada dong pasti kan ketua tuh terpilih karena sesuatu kan gitu kan? Gimana Pak? Kalau untuk pemilihan Mas Teja sebagai ketua itu sebenarnya ya karena kita masih baru, memang kedepannya nanti kita akan ada rakor musyawarah nasional yang itu kita melihat dulu deh 7 provinsi sudah terbentuk baru kita adakan gitu loh. Kalau ini karena kemarin bentukannya cepat dan itu harus bola ini harus kita cepat tendang gitu kan. Dan kalau bendera itu harus dikibarkan. Nah itu kita memang kemarin beberapa dari sebenarnya ini Mas Teja ini adalah pilihan dari rekan-rekannya gitu loh, dari sahabat-sahabat KPIB. Kira-kira siapa yang pantas? Akhirnya mereka buat polling lah di antara mereka. Oh, Bung Teja yang cocok untuk ketua PN-nya. Nanti setelah kita terkonsolidasi dengan beberapa provinsi lain, kita ada berencana sih akan mengadakan musyawarah nasional dan sekaligus itu pembentukan dan pemilihan secara langsung gitu loh. Biar tidak ada pertanyaan seperti Mbak tadi kan. Apa sih kriterianya gitu kan? Iya, seperti betul, itu sih. Betul. Berarti ntar ada pemilihan ya Pak? Betul, ya? seperti itu. Kalau untuk Mas Teza sendiri ada nggak sih kesulitan nih untuk Mas Teza sebagai ketua nasional? Apalagi kan ini banyak ya seluruh Indonesia, berarti kan anggotanya ada di mana-mana. Ada nggak sih kesulitannya untuk mengkoordinasikan antara satu dan lainnya? Oke Mas, yang pasti karena kesulitan itu wajar sih ada, karena kita organisasi yang baru dibentuk perintis, baru terhitung 2 bulan kurang lebih. Jadi kedekatan teman-teman memang masih dalam proses perkembangan itu. Dan juga salah satu yang juga jadi fokus utama kan karena setiap anak-anak karyawan punya ego masing-masing dan setiap BUMN juga punya egonya masing-masing. Jadi itu yang sedemikian rupa kita cobakan buat tetap netral, tetap bergerak sesuai semangat visi misi kita. Itu untuk Indonesia selama ini awal-awal. Oke. Kalau antusias dari teman-teman sendiri gimana pada saat awalnya terbentuk? Ini udah berapa lama, mohon maaf? Secara formal itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan tapi udah banyak banget. Alhamdulillah. Ini gimana nih cara promosinya nih? Aku jadi penasaran ya, kok bisa kira-kira gimana nih? Apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa sampai banyak, dan bahkan udah mau ada lagi di mana tadi Mas? Jabar. Di Jawa Barat. Iya betul. Itu gimana? Apa sih yang dilakukan? Yang pasti sedikit banyak ada faktor dukungan dari para pembina kami yang begitu gencar mensosialisasikan. Alhamdulillah juga dari keanggotaan itu juga gencar mensosialisasikan, bergerak gitu. Jadi lambat laun memang progresnya seperti saya mengalami, insya Allah ada. Gitu. Jadi kita lakukan kegiatan aksi dulu, baru masyarakat mengetahui. Oke. Untuk anak-anak dari pegawai BUMN sendiri Pak, apakah seluruh perusahaan BUMN bisa ikut? Kita terbuka. Apa aja ya berarti ya? Apa aja? Nggak harus dari PTPN atau yang tertentu saja atau enggak ya? Enggak. Karena ini kan memang wadah aspirasi anak BUMN kan. Nah, nanti kegiatan ke depan juga sebagai informasi, kegiatan tanggal 16 itu semua kegiatan dikelola oleh anak sahabat-sahabat kami ya. Dan kita menampilkan potensi. Nanti ada tari sembah, itu udah persembahan dari anak-anak. Udah gitu ada lagi pidato bahasa Arab, itu memang anak-anak BUMN juga gitu loh. Nanti ada karya seni, itu anak-anak BUMN juga. Memang semua itu kita akan tampilkan bahwa kita akan membuktikan bahwa anak BUMN juga punya talenta dan punya bakat gitu loh Mbak. Punya potensi. Oke Pak. Nah, ini kan tadi di sini tuh disebutkan ada beberapa bidang yang ada di FKPPIB sendiri. Tadi salah satunya adalah bidang pemberdayaan perempuan. Nah, apa aja sih Pak bidang-bidang yang ada di dalam situ? Nah, di situ sebenarnya sih ada bidang memang itu ada beberapa strukturnya ya. Tetapi yang pastinya itu di situ ada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang pertama. Itu ada nanti ada UMKM.
ada pemberdayaan olahraga nanti di situ ada juga. Pemberdayaan Jadi ada olahraga, seni dan budaya, sosial budaya di situ ada, gitu. Tapi yang pasti kita memang di ekonomi yang kita kembangkan dulu. Oh, nanti kedepannya akan bersinergi dengan BUMN. Karena BUMN itu punya CSR. Nanti sahabat-sahabat kita yang punya usaha itu nanti kita salurkan seperti itu. Apakah dia harus usaha itu dalam bentuk modal atau bentuk pelatihan? Memang kita nanti akan buat survei, Mbak. Apa sih yang dibutuhkan untuk mereka gitu loh. Baru itu kita tawarkan ke BUMN. Oke Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa nih harapan Bapak dan Mas Teza dan pesan-pesan untuk teman-teman FKPPIB yang di Indonesia? Oke, mungkin saya dulu Pak. Ya, boleh. Jadi pertama harapannya, ayo kawan-kawan yang anak-anak yang belum tergabung di kita FKPPIB, kita berkelompok bersama. Udah saatnya bahwa kita melakukan aksi bersama, membuktikan bahwa memang keberadaan kita ini bisa berdampak lebih bermanfaat gitu. Karena jujur hal itu yang harus mulai kita tingkatkan, mengingat kita udah mau masuk era demografi, kalau kata pemerintah demografi, jadi mohon ayo bersama-sama mulai masuk di FKPPIB, bisa dikontak nanti di sosial media kita, Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia Bersatu, itu keywordnya. Dari sini menurut saya, Mbak. Ya, oke. Dari Pak Andi sendiri? Oke. Ya harapannya kepada sahabat FKPPIB yang ada di seluruh Indonesia, mari kita bergabung bersama. Mari kita salurkan segala potensi dan talenta yang kita miliki, buktikan bahwa kita bisa, dan untuk kemajuan BUMN dan Indonesia. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Andi dan Mas Teza. Sangat inspiratif sekali ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ayahnya pegawai BUMN, terus mau ikut turut serta nih dalam FKPPIB, bisa banget langsung tadi ya kayak Mas Teza sebutin, langsung aja di Instagramnya bisa gabung, nanti bisa melakukan banyak kegiatan hal-hal yang positif pastinya. Siap. Iya, betul. Oke, kalau begitu saya Gadis Mutiara pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.